dulu ada yang orang tua disarankan dari dokter rehab medik bahwa dia harus membutuhkan ini speech delay, harus terapi bicara sama okupasi terapi gitu. Udah setelah bisa ngomong dia berhenti. Sudah berhenti, ternyata setelah SD kelas 3 gurunya bilang bahwa ini tuh enggak bisa Bu, dia pemahaman kalimat enggak bisa gitu. Baru ketahuan juga kan, ternyata dia masih butuh terapi macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa SNTV Channel, masih di podcast Merah Putih. Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, dan satu rasa untuk Indonesia. Kembali di podcast kali ini selalu menghadirkan tamu-tamu yang istimewa dan luar biasa. Kali ini menghadirkan Bu Sri Widadi Ningsih, atau lebih dikenal dengan Bu Wid, seorang psikolog yang sehari-hari di PLDPI Pusat Layanan Disabilitas dan Autis Kota Surakarta. Kita akan lihat bagaimana tentang perkembangan anak, kemudian tumbuh kembang anak dan sebagainya, dan kaitannya dengan beberapa hal yang sekarang marak menjadi salah satu kebutuhan orang tua ya. Sebelumnya assalamualaikum Bu Wid, terima kasih Pak Terun hadir di podcast Merah Putih. Wid, ini kan sekarang banyak Bu sih orang tua dan ya mungkin seusia anak-anak yang baru menikah lah, kemudian punya anak, itu sering terkendala kaitan dengan anak, termasuk tumbuh kembang kemudian dan perilaku. Ini sebenarnya apa sih Bu fenomena ini ya? Sebenarnya kalau fenomena ini sebenarnya udah dari dulu Pak. Tapi marak sekarang menjadi apa ya? Karena orang tua sadar diri bahwa anaknya mengalami hambatan. Nah, itu baru-baru sekarang ini. Jadi begitu boomingnya sekarang. Kalau kemarin banyak sekali orang tua yang apa ya? Kasaran istilahnya bahasa Jawa ini ndelik malu menyembunyikan dengan anak, keadaan, menyembunyikan keadaan bahwa malu kalau punya anak ABK, anak berkebutuhan khusus seperti itu, sehingga dia tidak punya niatan untuk menerapikan ataupun ikut memperlihatkan seandainya dibawa kemana-mana untuk sosialisasi keluar gitu, tidak pernah dibawa, disembunyikan di rumah. Tapi untuk sekarang sudah mulai terbuka. Mungkin agak maju pendidikan ya. Ini sebelum jauh ke sana Bu, bisa cerita dulu sebenarnya tumbuh kembang anak ini maksudnya apa ini? Dimulai dari awal, mungkin dari kehamilan ya Bu, bisa ya. Bisa. Kalau kan tumbuh kembang, kalau tumbuh itu berarti grow, pertumbuhan, dimana itu bisa kita ukur kalau pertumbuhan itu. Jadi dari kecil, yang dari embrio itu mungkin dari masa kehamilan seorang ibu mungkin dipengaruhi satu gizi, terus juga adanya kromosom dari seorang ibu, terus juga emosi sosial. Ya, emosi sosial ibu itu sangat berpengaruh. Terus memang yang awalnya itu gizi, terus emosi, terus tingkat sosial ekonomi itu juga sangat berpengaruh. Sehingga di masa kehamilan apabila seorang ibu tidak tersuplai makanan yang bergizi, itu akan menjadikan tumbuh kembang anak juga janinnya tidak berkembang dengan bagus. Di samping itu emosi sosial ibu juga mungkin sering menangis, dalam artian dia mudah sekali emosi, mungkin karena keadaan ekonomi, karena mungkin kondisi psikis ibu. Itu karena ibu juga belum siap, itu juga pengaruh, dan mungkin ada permasalahan sosial yang lainnya, itu juga sangat berpengaruh. Dan juga adanya kromosom yang kelebihan seharusnya 21 itu lebih menjadikan anak Down syndrome seperti itu. Karena apa itu kelebihan kromosom itu? Lah, itu kalau kelebihan kromosom itu kan ya karena kelainan dari gennya Pak. Gen bawaan dari kedua belah pihak, seperti itu, baik pria maupun wanita. Kemudian ketika menjadi melahirkan, kemudian katakanlah normal. Kemudian dalam tahap
tumbuh kembang dari bayi yang lahir ini menjadi anak lah, itu prosesnya mempengaruhi juga gak? Akhirnya menjadikan anak tidak tumbuh kembang. Sekarang setahu istilahnya misalnya stunting ya. Oh ya. Ya, Itu kalau stunting itu bisa dilihat Pak, sebagai contoh gini, pada lingkar kepala anak waktu anak usia 0 sampai 2 tahun itu berkembang apa tidak. Terus berat badan bayi itu tumbuh berkembang apa tidak, dan juga panjang bayi itu juga normalnya kan biasanya normal antara 45-an ke sampai 50-an sih. Itulah itu udah kelihatan dari awal. Dan juga gizi buruk yang asupan waktu ibu hamil itu kurang, dan juga setelah melahirkan pun gizinya buruk juga, sehingga menyebabkan stunting seperti itu. Kemudian untuk proses-proses yang kaitannya dengan menjadi misalnya saya ya menjadi anak yang agak mungkin berkebutuhan khusus gitu. Itu faktor-faktor tadi mempengaruhi Bu ya? Berpengaruh, sangat berpengaruh sekali. Itu. Jadi karena kalau saya lihat dari wawancara waktu masuk di PLDPI itu, ternyata kondisi ibu itu baik gizi, psikis itu sangat berkaitan erat, dan sosial emosinya pun juga itu. Karena jadi orang yang emosinya labil waktu hamil itu akan juga berpengaruh waktu anaknya sudah berapa usia 2-3 tahun kayak gitu, anak kan juga udah mulai kelihatan bisa emosinya itu 3 tahun. Nah disitulah, karena dulu ibunya juga emosi, mungkin darah tinggi, sehingga anak juga berpengaruh. Berpengaruh ya ketika mengandung. Makanya ibu-ibu yang sedang mengandung hamil ya hati-hati, emosi dijaga. Iya betul. Gini Pak, kalau ibu hamil seharusnya seorang suami atau pasangannya itu harus bisa membahagiakan. Jadi dalam artian kondisi ibu waktu hamil itu psikisnya benar-benar stabil, sehingga nantinya juga akan melahirkan anak-anak yang bagus, insya Allah sehat. Berarti bapak-bapak harus ikut menjaga ya. Iya. Ini kolaborasi ya, Pak. Kolaborasi ya. Kaitan dengan PLDPI Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif. Surakarta. Itu apa sih Bu yang di sana artinya yang direngkuh oleh Pemkot itu apa sebenarnya? Dahulu itu kan namanya PLA Pak, Pusat Layanan Autis, sehingga sebenarnya dulu itu core-nya itu yang dilayani itu sebenarnya untuk khusus anak-anak autis. Lah setelah kesini ada aturan dari pemerintah provinsi bahwa PLA itu harusnya diubah, harus diganti. Kalau cuma PLA aja itu tidak ada rumahnya, sehingga kita dari pemerintah Kota Surakarta menjadi membentuk itu jadi layanan disabilitas. Artinya disabilitas semuanya tercakup sehingga terlayani. Karena kalau cuma autis saja itu bakal hilang gitu loh Pak. Seperti tidak ada candelan dana Mas Bu. Kaitannya itu Mas Bu. Iya. Akhirnya jadilah PLDPI. Seperti itu. Terus jadilah PLDPI. Sekarang layanannya itu banyak Pak. Sekarang dulu tuh Down syndrome bahkan waktu PLA itu belum ada. Kalau sekarang mulai udah banyak sekali anak-anak Down syndrome di layanan tuh, banyak sekali. Di sana melakukan terapi juga Bu ya? Kalau psikolog sekarang sudah tidak. Karena sekarang sudah komplit di sana. Jadi apa aja Bu terapi? Ya, kalau yang pertama itu psikolog. Psikolognya itu melakukan asesmen waktu masuk, terus konsultasi, pengetesan psikologi, terus ikut asesmen juga. Terus yang kedua terapi perilaku, itu dari sarjana psikologi. Terapinya S1. Perilaku. Ya, itu perilaku. Jadi yang pertama mendapatkan itu, sebelum mendapatkan yang lainnya, di terapi perilaku dulu. Anak-anaknya? Iya, anak-anaknya itu di terapi perilaku. Itu karena anak yang membutuhkan terapi perilaku itu kan atensi konsentrasinya Pak. Jadi yang kita olah atensi konsentrasinya dulu, sehingga nanti kalau sudah bagus ke terapi yang lain.
Nah, itu dari terapi perilaku, kemudian terapi okupasi. Itu rehab mediknya ya. Jadi anak yang belum bisa duduk tenang, terus juga biar lebih fokus terhadap sesuatu dengan permainan-permainan situ yang diolah fisiknya. Terus andainya dulu kakinya flat, kalau flat itu kan tidak bisa itu kan nepak ya Pak ya, tidak ada cekungan di telapak kakinya itu lah, itu keseimbangannya kan jelek. Nah di situ diolah. Kadang tidak bisa berjalan ya mungkin ya. Ya ada. Itu kalau itu dilatih sana ya. Ya dilatih seperti itu. Itu yang okupasi tadi. Iya. Itu spastik biasanya kekakuan kan kakinya, kaki, tangan kayak gitu. Ada yang diplegia itu 2, kadang ada yang 4 juga. Jadi tangan kaki tidak bisa untuk megang, untuk itu dilatih ya, dilatih seperti itu biar otot-ototnya yang kaku menjadi lentur. Lah itu kolaborasinya dengan fisioterapi. Pijat itu ya. Iya, itu message-nya dari fisioterapi. Tapi khusus anak-anak itu ya. Iya, khusus anak-anak sampai usia 18 tahun, Pak. Terus setelah itu baru kita ke terapi wicara. Ya, topnya itu di terapi wicara, Pak. Kalau sudah semua sudah bagus, baru ke terapi wicara. Setelah keterapian wicara sudah bagus, baru ada kelas transisi. Di mana kelas transisi itu ada 2, kelas persiapan sama kelas adaptif. Nah, itu yang transisi Pak. Jadi setelah itu semuanya terapi ya udah bagus di terapi, sehingga nanti masuk ke kelas itu tadi adaptif sama kelas persiapan. Ya. Untuk yang psikolog gitu, psikolog gitu, itu berarti pintunya itu ya, pintunya untuk ke sana itu dari psikolog. Kemudian di istilahnya siapa Bu? Dicatat atau dikategorikan atau apa udah. Gini, dari psikolog nanti direkomendasikan. Anak ini butuhkan di asesmen dulu Pak. Setelah di asesmen, kita asesmen juga bareng-bareng. Jadi dari keterapian semua komplit, kecuali yang kelas adaptif ya, itu enggak. Jadi dari keterapian fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara, terapi perilaku, semua ikut di situ. Dan kita juga diadakan tes psikologi. Seandainya anak sudah bisa dites ya keluar akhirnya, tapi kalau belum enggak. Sehingga kita setelah asesmen baru nanti dirujuk untuk keterapiannya. Di mana gitu ya. Di mana. Terus nanti setelah hasilnya itu juga lewat psikolog lagi, ini harus ke kelas udah bisa apa masih membutuhkan terapi seperti itu. Berarti termasuk terapinya itu metodenya ya dari psikolog gitu Bu ya. Metodenya enggak Pak. Tidak. Dari beban-bebannya mungkin ya. Dari profesi masing-masing. Jadi kita itu saling saling membantu, bisa berkolaborasi sehingga kalau seandainya waktu asesmen di awal udah ketahuan ini. Nah, terus psikolog juga baru menentukan itu nanti membutuhkan berapa kali. Gitu kita ya. Makanya beban-bebannya ya, kewajiban untuk terapi itu ya. Jam, seperti itu dari psikolog ya. Kemudian kaitannya dengan tadi yang balik sedikit yang tumbuh kembang anak tadi ya. Ini tadi diomongkan di awal, sekarang menjadi banyak. Artinya sekarang LDPI berapa sih Bu yang terapi? Sekarang Pak banyak banget Pak. Dulu itu cuma awal-awal itu enggak nyampe. Tahun berapa awal? Tahun berapa? Tahun 2014. 2014 awal. 2014 itu sekitar 30-an, belum ada malahan tuh 30. Sekitar 30 anak. Terus tahun mulai banyak itu tahun 2017. Tahun 2017 itu awal mulanya 54 menjadi 86 itu di 2020 ke sampai sekarang jadi 260-an. 200 ya. Makanya penambahan kemarin ada penambahan terapis Pak di sana. Jadi semua terapis ditambah. Praktis itu katakanlah setelah 6 sampai 7 tahun ya Bu. Dari 40 yang pertama sekarang sudah sampai 200. Itu apakah karena kesadaran masyarakat atau karena informasinya dari Pemkot itu bahwa Solo itu ada PLDPI tadi?
Ini Pak, kan Solo udah dicanangkan sebagai kota layak Oh, anak. iya. Di samping itu memang sosialisasi tiap kita itu setengah tahun 6 bulan sekali mengadakan yang namanya BIMTEK, di mana kita mulai dari masyarakat, RT, RW kayak gitu, dari kelurahan, kecamatan dan juga instansi-instansi yang lain kita undang. Di situ yang menjadikan PLDP itu menjadi terkenal gitu lah. Nah, terus lebih-lebih kan itu milik Pemkot dan banyak sekali yang antusias karena pembiayaannya juga bukan gratis Pak, itu dibiayai pemerintah kota. Artinya warga gratis ya. Warga gratis. Tapi dibiayai oleh pemerintah kota dengan APBD. Seperti itu. Akhirnya menjadi paham banyak. Tapi untuk kecenderungan yang orang tua yang sebenarnya mulai terbuka itu ada Bu juga ya? Ada banyak. Kalau dulu saya sering adakan sosialisasi di daerah Pasar Kliwon itu sebenarnya banyak anak ABK. Pasar Kliwon Bapak juga tahu di sana kan banyak orang Arab. Agak kelas tinggi lah. Itu kalau mengetahui bahwa anaknya berkebutuhan khusus takut disembunyikan. Saya pernah bilang sama Pak Ari waktu itu camat. Pak Camat ya. Pak Camat dulu Pasar Pak Ari Pasar Kliwon itu saya bilang aslinya mungkin iki keh Pak saya bilang gitu. Oh iya toh Bu, kandhani kok coba tak sosialisasi di sini kayak gitu. Akhirnya memang bener Pak. Dulu pernah jemput bola juga dulu. Jadi memang karena orang tuanya enggak mampu, bener-bener enggak mampu dan ibunya single parent, bapaknya udah meninggal, kita jemput bola seperti itu. Tapi sekarang udah banyak nggak bisa jemput bola gitu. Artinya masyarakat sudah mulai paham bahwa sebenarnya itu hal yang bisa diterapi atau diobati loh Pak. Diterapi Pak. Diterapi ya, diterapi. Kalau diobati kita tidak mengeluarkan obat Pak, psikiater itu Pak. Diobati ya, diterapi ya. Jadi terus anak yang termasuk berkebutuhan khusus ataupun mengalami terlambatan tumbuh kembang itu bisa diterapi ya. Bisa. Untuk memotivasi orang tua ini orang tua. Berarti psikolog ini perannya besar sekali loh ya. Ya memang kalau psikolog di PLDPI itu memang ya yang terdepan psikolognya harus ada sosialisasi dan untuk baku hantam yang pertama itu di depan tuh pagarnya itu memang dari psikolog dulu baru masuk ke dalam, nanti keluar pun juga lewat psikolog seperti itu. Ya, kita memang harus memberikan pemahaman untuk masyarakat terutama ibu, dimana kalau hamil itu harus benar-benar siap gitu. Dan jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda. Nah, karena kalau terlalu tua itu juga risikonya besar Pak, karena banyak di PLDP itu ibu-ibu yang hamil di atas 45 tahun anaknya berkebutuhan 45 tahun karena kan sudah dari segi kesehatan sudah tidak Pak lemah selain itu nih bibitnya itu sudah tidak kurang baik lah seperti itu, sehingga menjadikan lahirlah anak yang berkebutuhan khusus. Berarti artinya kan siap itu secara fisik juga mental ya. Jadi tidak ada Pak ya, rasa ngojo itu tidak ada ya. Rasa ngojo. Tidak sengaja itu tidak ada ya. Malah sehat. Harus disiapkan berarti ya. Iya, itu memang kita menyiapkan kalau pengen generasi anak-anak kita menjadikan anak-anak yang sehat secara fisik maupun mentalnya, memang harus dipersiapkan dari ibu, harus ada planning sehingga nanti anak-anak kita menjadi tumbuhnya optimal dan bagus seperti itu Pak. Yang kaitan dengan terapi yang masing-masing tadi itu tiap-tiap anak berarti berbeda ya Pak? Berbeda Pak, tergantung kebutuhan. Jadi kita dari situ kan melihat kondisi fisiknya anak seperti apa, kita lihat dan dia membutuhkan, seandainya gini dia masuk, dia belum bisa bicara, otomatis terus
dilihat dulu juga dia atensi konsentrasinya seperti apa. Oh ternyata bener iso ngomong, karena atensi konsentrasinya aja kalau diajak ngomong dia ndak ngelihat mau tatap muka, seperti itu, kontak mata belum ada, seperti itu, sehingga memang membutuhkan terapi perilaku dulu ya, perilaku sama nanti terapi wicara, tapi dilihat dulu, enggak langsung dikasih terapi wicara, karena poknya yang atas topnya itu terapi wicara Pak, dari keterapian itu. Jadi kalau dia mungkin ada cara duduknya enggak benar, cara berjalannya enggak benar, mungkin jinjit kayak gitu gitulah. Diperbaiki dulu. Iya, itu diperbaiki dulu. Nah, jadi kita namanya keterapian terpadu Pak, seperti itu, sehingga semua bakal dapat semua terapi itu, kecuali yang mungkin cuma waktu masuk pertama di psikotes konsultasi di psikotes bahwa anak itu normal, akhirnya normal, cuma dia jalannya jinjit tapi dia bisa bicara, otomatis yang diitukan ke atensi konsentrasinya juga bagus, dia cuma membutuhkan terapi okupasi sama fisio, seperti itu Pak. Kalau yang agak sekarang agak ngetren speech delay itu. Speech delay. Iya, ini kan banyak sekarang ya. Ya banyak Pak. Nah, ini lebih-lebih sekarang ya, era sekarang itu muncul banyaknya HP ya, semua harus pakai HP. Sekolah kemarin dengan adanya pandemi itu banyak sekali anak yang speech delay. Karena apa Pak? Ya mohon maaf, ada ibu-ibu yang males ngejak komunikasi dua arah dengan anak. Lebih seneng nonton sinetron kali ya. Terus ngeliling, kalau bahasa Jawa ngeliling kayak gitu. Itu ndak mau. Udah dilihatkan dari masih bayi belum bisa duduk itu udah dilihatkan gadget. Terus dilihatkan televisi, ya otomatis kan searah toh Pak. Nah disitulah mengalami keterlambatan. Ternyata berarti orang tua dulu ngeliling itu ternyata ya ada filosofi dan fungsinya secara ada Pak. Jauh ya. Itu benar. Jadi ngeliling Ciloba itu memberikan bahwa anak ada atensi, dengan Ciloba ditutup muka. Lah itu anak kok hilang kayak gitu, terus menyebabkan dia menjadi emosinya tertawa. Lah di situ menjadi seneng. Lah itu sebenarnya sudah ada filosofinya, kalau kita melihat dan mencermati ternyata sudah ada. Saya setelah di PLDPI itu ya belajarnya dari situ Pak. Nah, itu sebenarnya ngeliling. Terus juga pakai gelang merah itu loh bayi itu Pak. Itu juga untuk bisa menstimulasi visual anak. Karena kan merah kanan kiri dikasih merah, tangan anak ke gini waktu bayi ngelihat ada benda-benda lah sih. Iya, kan otomatis warna merah kan mencolok sehingga akan tertarik interest ke situ. Seperti itu. Di situ akan anak menjadi ternyata itu merangsang visualnya. Terus ada dikasih balon yang warna-warni, muter-muter dulu ya, kayak gitu. Terus bunyi-bunyian kan merangsang auditori, pendengaran. Nah, sebenarnya udah itu. Tapi kadang sekarang tuh males. Wis salah setel ke TV bar kayak gitu. Nah, itu yang menyebabkan. Ini aksesoris terus bayi dulu itu ternyata fungsi ya. Betul. Berfungsi. Cuma ya ada literaturnya ya. Akhirnya kan dari. Iya, setelah kesini saya tuh memahami berarti juga bener ya, waktu dulu zaman mbah-mbah zaman dulu kon kayak nih gelang abang, bukannya gelang emas Pak, gelang abang. Nah itu ternyata saya lihat ternyata dengan warna itu juga udah menjadikan suatu penelitian juga kan Pak, bahwa benar untuk merangsang visualnya itu. Gelang merahnya pakai diamond, larang. Nanti yang tertarik itu orang lain tuh. Artinya kan merah warna-warna itu ya. Sebenarnya itu fungsinya dulu. Cuman padahal dulu pakai benang terus dikasih berambang apa itu terlihat. Kalau enggak itu kan dimote yang merah-merah kecil-kecil dulu Pak, itu. Yang hiasan-hiasan ya. Ternyata itu fungsinya itu ya. Juga baru tahu sekarang malah. Terus kasih kelinting kayak gitu. Itu juga dari fungsi pendengaran dengan diarahkan sebelah kiri dia akan menoleh ke kanan, sebelah kiri menoleh. Lah itu untuk merangsang stimulasi anak pada waktu bayi. Itu menjadi tumbuh kembang itu termasuk itu Bu ya berarti ya. Terus tangan, kaki dengan sentuhan. Makanya kalau anduk bayi itu walaupun lembut tapi ada lembut-lembut kisrik-kisrik gitu loh Pak. Lah itu untuk merangsang
sensori bayi, sensori kulit anduknya, iya seperti itu, sehingga anak memang harus digitukan. Kalau coba di telapak kaki atau tangan mungkin diginikan kok diem aja lagi, kok anakku meneng wae ya sikile ora diangkat, biasanya kan mesti akan geli di kaki gitu, nah itu akan ngangkat itu. Terus kenapa udah 3 bulan sampai 4 bulan kok belum bisa tengkurap, lah itu awal bisa kita lihat. Terus atensi konsentrasi ya tadi dari lihat baling-baling kok diem aja, lah itu udah bisa sebenarnya dilihat itu ya. Dilihat kalau situ. Yang dulu misalnya, kalau sekarang istilahnya pas dilihat lambat ngomong. Kalau dulu ada orang kan jalan dulu baru ngomong. Nah, itu sebenarnya apa istilahnya? Unan itu bener nggak kata-kata itu? Kalau ada yang ngomong dulu jalannya belum gitu loh. Ya. Lah itu Pak, kalau yang bener itu yang ngomong dulu baru jalan. Iya. Jadi waktu usia 4 bulan sampai 7 bulan 8 bulan lah gitu, dia akan waktu kecil lah kayak gitu, itu harusnya dililing. Ya. Seorang ibu harus ngerespon ndak terus tidur di sampingnya, ndak harus kita. Kalau pagi kan ya itu biasanya pagi kayak gitu, subuh anak mesti akan mengeluarkan suara babling kayak gitu, harusnya kita ngeliling, jadi harus ada respon, sehingga nanti itu menjadi stimulasi bagi anak juga, ada interaksi, ada komunikasi antara ibu dan anak. Akhirnya dengan perlakuan itu tumbuh kembang anak menjadi lebih optimal sesuai dengan ya. Lah ketika berhadapan dengan yang sudah itu dengan terapi itu ya seperti itu, Pak. Di PLDPI ini kan cukup menarik dalam arti kan sebuah kota menyediakan hal seperti itu kan nggak banyak. Saya dengar juga di Indonesia nggak terlalu banyak. Sedikit, Pak. Di Indonesia nggak terlalu banyak lah, ada beberapa kota. Konsepnya itu memang sudah dari awal dibuat, Bu. Misalnya tahun awal misalnya, atau konsep ketika anak masuk, konsep terapinya itu, Bu. Ya. Itu diopset dari per tahun atau awal anak itu masuk, nanti seperti ini. Itu kan nanti ada pelapor atau Bu mestinya, karena kan itu APBD itu. Ada itu dari awal masuk, Pak. Itu udah dikonsep bahwa makanya waktu dulu itu dulu PLA 2014 kita masuk itu awal mulanya sebelum 2014 yang September itu ada Bu Sinta itu psikolognya, terus okupasi terapi itu Bu Lintang, terus fisioterapi Pak Ardi, terus itu terus terapi bicaranya Bu April. Dulu hanya itu, Pak. Baru ya, 5 ya. 4 termasuk. Itu terus setelah Desember baru saya masuk. Desember itu psikolognya sudah ada dua. Nah, gitu. Nah, terus kemarin penambahan itu yang 2020, nah itu mulai banyak. Sekarang jadi 4. Artinya kalau Bu Wit itu bersentuhan psikolog itu mestinya dengan orang tua, Bu ya? Kalau dengan anak jarang-jarang ya? Sekarang karena udah ada terapi perilaku yang megang S1 psikologi, sehingga kita tidak mengadakan keterapian, sehingga cuma observasi, Pak, di jam-jam itu. Jadi kita punya jadwal, psikolog itu punya jadwal bahwa jadwal yang hari ini siapa aja yang perlu diterapi. Ya, kan dibagi-bagi, Pak. Jadi sekarang dengan 260-an anak itu dibagi 4 psikolog. Nah, yang bertanggung jawab jadi kayak induk semangnya itu 4 psikolog itu dapatnya sekitar 60-an anak seperti itu. Melihat terus, Bu ya, berarti ya? Melihat di semua terapi anak itu ya. Itu. Kembali ke orang tua tadi, Bu. Pertama masuk sebelumnya mestinya kan ketemu dengan psikolog. Itu rata-rata memang terbuka orang tuanya atau masih tidak tahu sama sekali, yang pernah Bu Wit tangani lah. Ya tidak semua terbuka, Pak. Ada sebagian yang masih ditutupi, tapi setelah berjalannya waktu nanti mungkin mendapatkan
apa sih, 1 episode kan 8 bulan sih Pak. Yeah. Nah itu baru muncul, saya itu dulu sebenarnya gini Bu, baru terbuka. Dari faktornya menjadikan anak seperti itu. Dan ada juga yang tidak tahu sama sekali tumbuh kembangnya anak itu ada. Jadi lahir ceprot karena ibunya kerja, bapaknya kerja, dititipkan eyangnya, jadi ditanyain, dulu tengkurap usia berapa Mah? Waduh, enggak tahu tuh eyangnya. Gitu. Jadi setelah bermasalah, setelah 4 tahun baru ketahuan. Nah, itu enggak tahu. Dulu prosesnya itu enggak tahu sama sekali. Ada banyak itu DWI. Ternyata ya, di pencatatan perilaku anak itu penting ya bagi orang tua ya. Iya Pak, itu harus. Sehingga kan tahu. Makanya walaupun saya dulu belum di PLDPI, saya tuh dengan 3 anak yang sekarang udah 21 tahun ya yang besar itu saya tahu dari tengkurap usia berapa, bisa duduk usia berapa saya hafal semua di situ karena saya takut. Sebelum kita nikah itu kan saya pernah studi banding itu di tumbuh kembang kayak gitu. Lah disitulah ketakutan itu yang menjadikan saya jadi rigid. Karena Bu Wit punya latar belakang psikologi ya. Kalau Mas Trisha kan ya mungkin nggak tahu anaknya SD, nggak tahu loh kok itu SD. Itu memang perlu orang tua tuh tahu proses-proses itu ya. Betul. Akhirnya bisa mengawal dan apa yang diperlukan itu jadi paham gitu ya Pak. Sebagai contoh Pak, anak tidak mengalami tahapan merangkak. Nah, itu ora apa-apa ora merangkak, wis penting iso mlaku. Lah, di situ ndak tahu, ndak pakai tahapan merangkak bahwa anak yang tidak memakai tahapan merangkak dia juga akan ada hambatan secara verbal. Itu terbukti. Anak saya dari 3 yang tidak merangkak 2. Verbal ngomongnya berarti? Ngomongnya, iya. Anak saya yang 2 itu ngomongnya SPOK-nya juga ndak runtut. Itu sama dengan saya, Pak. Itu keturunan. SPOK-nya runtut maksudnya gimana, Bu? Ya itu subjek, predikat, objek, konsonan itu enggak urut. Gitu loh, Pak. Jadi kalau anak saya ya yang nomor 2 yang sekarang itu mau kuliah itu dulu kan adiknya pipis gitu, Pak. Saya di dapur gitu bilang. Dan kowe kok ora kamu kok ndak ngobrol-ngobrol. Dulu toh kalau pipis ngobrol. Jadi tidak sesuai penempatan kata-kata seperti itu enggak sesuai. Terus SPOK-nya. Nah, itu memang membutuhkan di situ tuh sebenarnya dulu membutuhkan merangkak itu ya. Merangkak berarti membutuhkan okupasi terapi sebenarnya anak-anak saya dulu. Oh, itu ternyata iya, itu ya, Bu ya. Iya, pengaruh sekali, Pak. Itu dan itu benar bahwa itu terjadi. Saya tuh pernah ikut dari waktu itu rumah sakit anak yang tidak merangkak kayak gitu, kayak simposium kayak gitu saya ngikuti. Ternyata bener, oh iya anakku mbiyen iki ora merangkak, sekarang juga di bahasanya yang kurang seperti itu. Jadi tidak sesuai bahasanya, beda sama anak-anak yang merangkak. Jadi memang tumbuh kembang anak itu harus urut. Makanya kalau ndak urut ya mesti ada sesuatu gitu di mananya seperti itu. Sebagai contoh dia ndak bisa tengkurap. Nah, itu berarti keseimbangannya juga jelek. Oh, berarti sampai besok gede pun mungkin keseimbangannya nggak bagus ya. Terus juga flat. Mungkin kok flat yo anakku kayak kadang tuh rapopo, mau biyen bae yo rapopo kayak gitu. Lah itu sebenarnya harus diterapikan, ketahuan seperti itu. Menjadikan ketidakseimbangan ya. Ketidakseimbangan jalan itu enggak apa-apa ya. Lah, enggak Pak, itu jalan pun gitu Pak. Seandainya ini lurus ya, dia enggak bisa lurus menceng ke kanan entah ke kiri seperti itu. Jadi zaman SD misalnya apa istilahnya, Bu? Kakek bambu itu Mas. Ya benar, titian, meniti lah itu bagus itu. Iya, itu yang menjadikan itu yang mencong-mencong berarti nggak bisa ya. Selain konsentrasi, itu juga keseimbangan di situ. Kalau meniti itu. Kadang dulu enggak akan tahu ya. Saya tuh taunya ya setelah jadi psikolog, Pak. Oh, ternyata waktu di YPAC ngopo toh diajak idolan kayak gini. Ternyata itu ada setelah masuk di PLDPI. Sebelumnya saya belum masuk di PLDPI, saya kan jadi psikolog di TKP Tra, di situ kan banyak anak ABK. Lah, saya awal mulanya belajar dan berpengalaman mulainya dari situ. Tidak seimbangan jalan ya. Seperti itu.
Ini yang sekarang yang sering ini tidak keseimbangan keuangan ini. Efek pandemi, Pak. Pandemi. Ya kembali pada Ibu. Kemarin ketika pandemi terapi gimana, Bu? Ketika pandemi itu keterapian kita itu daring seperti itu. Jadi tergantung gimana caranya terapis-terapisnya. Jadi ada sebagian kecil yang memang butuh kalau ketemu ada tatap muka butuh. Ya, butuh tatap muka ya harus tatap muka, Pak. Tapi kalau yang enggak masih bisa dikasihkan pembelajaran lewat daring, lihat video lewat itu juga pakai video. Gitu ya, untuk terapi ya. Kalau untuk umum, misalnya gini Bu, ketika ke pandemi kemarin kan anak itu sebenarnya kan harusnya kan dunia anak itu kan ya harusnya dolan, jalan-jalan, tapi karena keterbatasan tempat, mungkin waktu orang tua juga akhirnya kan ada yang main HP, ada yang dikasih itu mensiasatinya gimana Bu itu? Lah itu Pak, mensiasatinya orang tua juga kewalahan, terapisnya sendiri juga setelah dimasukkan kewalahan karena kan mulai dari nol lagi Pak. Nah yang namanya keterapian itu harus rutin, anak-anak ABK itu harus membutuhkan terapi yang rutin sehingga apabila sebagai contoh lowong siji itu juga akan mengurangi kualitas bisa ya, berarti harus seperti terus iya, benar seperti itu. Dulu ada yang orang tua disarankan dari dokter rehab medik bahwa dia harus membutuhkan ini speech delay, harus terapi bicara sama okupasi terapi gitu. Udah setelah bisa ngomong dia berhenti. Sudah berhenti, ternyata setelah SD kelas 3 gurunya bilang bahwa ini tuh enggak bisa Bu, dia pemahaman kalimat enggak bisa gitu. Baru ketahuan juga kan ternyata dia masih butuh terapi macam-macam. Ternyata panjang Bu ya. Seperti yang menentukan selesai itu nanti dari hasil keterapiannya itu termasuk nanti psikotesnya itu ya Bu ya. Seperti itu. Jadi enggak bisa orang tua ini sudah selesai kesel sing ngeterke kayak gitu. Pikirannya kan udah bisa ngomong, ternyata enggak cuma sampai di situ. Ternyata dia keseimbangannya juga masih jelek, gede tinggi besar. Kemarin waktu PPDB itu lah itu. Ketemunya di situ ya. Di situ. Gitu, karena mau pindah sekolah ketahuan. Seperti itu. Kalau yang anak-anak biasa Bu, memang anak-anak ya maksudnya yang biasa lah, anak biasa itu kan sebagai anak itu kan harusnya memang ya bermain dan sebagainya. Karena ya itu tadi loh, keterbatasan fasilitas, termasuk misalnya orang tuanya kerja semua gitu kan ya susah tuh Bu untuk memaksimalkan itu. Iya. Dari psikologi bisa punya trik-trik apa itu? Iya. Gini Pak, kalau sebenarnya gini, menurut saya dengan pernah sharing dengan Kak Krisno. Kak Seto. Pak Krisno ya. Iya, betul ya. Itu saya yang dokter itu yang dokter itu bahwa sebenarnya keterapian itu bisa dilakukan dengan orang tuanya. Dalam artian gini Pak, anak ABK itu lebih-lebih yang autis ya, itu minimal 6 jam. Dari 24 jam itu minimal 6 jam keterapian. Jadi saya tuh sering memantau, saya tuh nyimpen punyanya orang tua, nomor HP saya save dan saya sering melihat status bahwa ini bener ndak sih di rumah diterapi sama orang tuanya ndak. Yang diterapi bener-bener akan kelihatan Pak, yang bisa ya otomatis kalau kedua belah pihak harus ngelenggono maksudnya gini, ndak kerja salah satu. Karena buat anak untuk keterapiannya itu memang totalitas banget kalau saya seperti itu. Tapi kalau kita juga akan melihat ke belakang seperti apa kondisi rumah perekonomian rumah tangga lah seperti itu lah, itu kan juga berpengaruh Pak. Jadi kalau memang dia bisa benar-benar salah satunya itu bisa tidak kerja dan untuk menerapi anak lah full ya, pegang anak selama 6 jam gitu Pak, itu hasilnya akan kelihatan. Karena keterapiannya itu kan selain duduk tenang, mau ngikuti ada kontak mata, dan itu juga bisa dengan dilakukan di rumah. Sebagai contoh suruh memeras baju yang habis dicuci, terus nanti jemur seperti itu, nyapu atau ngelap meja atau kaca kayak gitu bisa dilakukan seperti itu. Tapi ya harus kita arahkan seperti itu.
nantinya menjadikan anak tahu life skillnya dia, kebiasaannya dia. Termasuk itu anak-anak normal biasa ya? Iya, sama seperti itu. Kalau anak-anak normal kan bisa Pak, diajak ngomong. Mereka sebagai contoh nanti kalau pulang sekolah tidur, makan tidur, habis itu ngerjakan PR. Nanti kalau udah bangun tidur ngerjakan PR kayak gitu, mandi terus membantu mungkin cuci piring atau bersih piring lah. Kalau yang enggak otomatis kan kita juga harus ngajari, mengarahkan. Terus sebagai contoh kalau anak-anak ABK suruh angkat jemuran, melipat kayak gitu. Pengalaman Bu di PLDPI ketika ketemu dengan orang tua, ada ya enggak yang sangat berkesan loh? Ya maksudnya berkesan itu ya boleh baik, boleh enggak. Ada yang istilahnya apa ya, ngeyel misalnya. Terus gimana? Ada Bu? Ada Mas? Ada Pak, komplit. 8 tahun loh. Komplit Pak. Sebagai contoh kalau yang saya sangat-sangat kadang nangis juga kalau melihat seorang bapak sampai bersedia meluangkan waktu untuk anaknya autis, dia tidak kerja, yang kerja perempuannya, karena ibunya itu merasa tidak sabar, Bu, saya kalau nganu anak gini. Bapaknya, seorang bapak otomatis egonya tertumbangkan kan, seorang bapak jadi tidak kerja, cuma ngurus anak, nganterkan terapi dari sana, sekolah sana kayak gitu tuh. Itu bagi saya itu wis jos. Nggak cuma jempol 2 itu. Nah, itu jos sekali karena yang namanya bapak egonya otomatis kan tinggi sih, tapi dia legowo itu banyak di PLA seperti itu. Terus yang tidak enaknya Pak, itu kadang tuntutan dari orang tua bahwa tak terapek ke suwe barang kok nang jopo barang kok ora ono perubahan. Lah di rumah apa juga diterapikan. Oh begitu ya. Diterapi ndak sama orang tuanya. Seolah-olah kadang ada loh Pak yang datang jadi ndak ditungguin Pak. Padahal ketentuan kita di terapi di PLDP itu harus ditungguin selama terapi. Ya ndak kayak setor anak, penitipan anak, ya, malah dia kasarannya giling. Iya betul Pak. Ditinggal ngemol. Nanti kalau sudah selesai baru diambil. Padahal anak ABK itu Pak, kesannya anunya itu apa ya? Bermasalah di organ pencernaan. Nah, itu banyak juga jadi anak itu diare. Nah, kadang kalau kita yang jijik anes bian-bian metu Pak dari sana ya. Jadi pipis, terus BO kayak gitu, kita juga nyawi seperti itu dan bersihkan saya pun juga melihat teman-teman saya waktu saya awal di sana itu ada temen Pak Iru gitu, belas ndak jijikan itu mau anak itu berak kayak apa dia tuh ndak jijik sama sekali, ndak mblokek ndak itu bagi saya wah itu hebat. Ternyata terapis itu juga ndak jijik terus terus langsung cuci tangan juga ndak ya, nanti kalau saatnya udah selesai baru cuci tangan seperti hal-hal biasa seperti itu. Mungkin kalau orang yang lain mungkin guru ya jijik juga kalau ngelihat kayak gitu, tapi kalau kita udah kesehariannya seperti itu ya udah memang harus kita hadapi seperti itu. Ya, berarti artinya dari pembicaraan tadi bahwa memang tumbuh kembang anak itu harus terpantau dan berproses oleh orang tua ya. Betul Pak. Begini, gitu. Ini pesan Bu ya, 2 menit ini sih kameranya sini Bu. Untuk orang tua atau masyarakat kaitannya dengan bisa juga dengan tumbuh kembang anak, menjaga dan sebagainya tadi ya yang kita sampaikan. Monggo silakan. Untuk tumbuh kembang anak, untuk ibu-ibu semua yang ada terutama di Solo dan ibu-ibu yang berada di Indonesia, bahwa tumbuh kembang anak itu dimulai dari waktu planning kehamilan, dan itu juga yang perlu dibutuhkan selain gizi, terus sosial ekonomi, emosionalnya itu juga harus memang benar-benar terpantau atau stabil, sehingga nantinya anak-anak yang kita lahirkan itu menjadikan anak-anak yang optimal dan tumbuh kembangnya itu optimal, dan juga bisa menjadi anak yang sehat yang nantinya kelak akan menjadikan orang tua menjadikan kebanggaan dan menjadikan generasi yang tumbuh kembangnya hebat di kemudian hari, menjadikan anak-anak yang sehat.
seperti itu Pak. Untuk yang punya anak-anak ABK, Oh ya, untuk untuk orang tua yang mempunyai anak-anak ABK jangan patah semangat bahwa di PLDPI itu kita dibiayai oleh pemerintah kota, sehingga jangan ragu untuk datang ke PLDPI untuk keterapian. Bahkan masyarakat yang belum tahu, monggo kita sama-sama untuk merengkuh anak-anak kita yang berkebutuhan khusus sehingga menjadikan anak menjadi lebih optimal dan lebih berkembang menjadi lebih baik lagi. Alamatnya PLDPI bisa disampaikan Pak? Bukan? Alamat PLDPI di Jalan Agung Timur nomor 6A, Ngemplak Sutan, Mojosongo, Jebres. Terima kasih Bu sudah banyak informasi termasuk yang kaitannya dengan tumbuh kembang anak. Tapi memang anak itu memang kodratnya memang harus bermain apa ya? Ya, yang memang, maksudnya normal ya. Yang normal itu harus bermain. Lah anak-anak ABK pun juga harus bermain kan Pak. Ada sisinya bahwa anak contohnya yang hiperaktif. Ya udah, untuk biar dia lebih fokus dijarke melayu sik sak kesele, udah kalau habis itu baru nanti ada konsen. Tapi kalau enggak. Pemirsa, memang kodrat anak itu bermain. Artinya kan kita harus memberikan kesempatan yang besar yang pada anak-anak untuk bermain, tumbuh dengan pemikirannya dan yang disampaikan Bu tadi, dan dimulai dari perencanaan kehamilannya. Pemirsa, demikian ini podcast Merah Putih kali ini dengan Bu Wit, psikolog di PLDPI Kota Surakarta. Saya yakin sangat bermanfaat dan menjadikan pembelajaran buat kita semua. Dan kita akhiri podcast Merah Putih kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.